Eh, Bapak pimpinan dan Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Fokus UMKM guna mengikuti rapat dengar pendapat umum ini. Tentu ini sebuah kesempatan yang harus kami optimalkan untuk bisa menyampaikan pada wakil-wakil kami yang ada di Senayan terkait dengan hal-hal yang memang dirasakan di kawan-kawan UMKM yang di lapangan yang terdampak dari COVID-19 ini. Secara umum sebenarnya kita sudah disampaikan tadi oleh Mas Jayadi dan juga Mas Jeki, ada yang terdampak sampai tidak bisa beraktivitas bisnis, ada yang masih bisa tapi tidak cukup memadai, tapi ada juga yang survive. Nah, dalam konteks ini kami coba melihat paling tidak Fokus UMKM berkontribusi dalam upaya-upaya penanganan COVID ini. Pertama, kami menyiapkan 365 relawan pendampingan UMKM terdampak ini ada di 33 provinsi. Ini bagian dari upaya kami ya mengantisipasi bahwa akan banyak UMKM yang terdampak dan mereka tentu akan membutuhkan akses informasi, membutuhkan support untuk bisa mengakses berbagai hal yang guna mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, kami juga telah melatih kawan-kawan relawan ini untuk bisa menghadapi situasi kritis ini melalui teknik pendampingan, teknik pemulihan dampak bisnisnya, strategi pemasaran di saat krisis, strategi produksi, dan juga strategi keuangan di saat krisis. Kami juga bekerjasama dengan Kementerian Koperasi melakukan pendataan sesuai dengan strategi Pak Sekretaris Menteri Koperasi. Nah, tapi kemudian dari data-data itu kami juga melakukan pendampingan terhadap 3.600 UMKM yang menjadi anggota kami yang tersebar di 33 provinsi. Ini datanya kami coba share, dan ini sebaran dari pendamping yang membantu kawan-kawan UMKM tadi. Nah, kami langsung aja masuk pada isu hal-hal yang supaya bisa kita fokus substansi dari RDPU ini. Pertama, problem utama dari pandemi ini adalah uncertainty, di mana tidak ada kejelasan kapan akan berakhirnya. Disitulah problem utama dari pengusaha, terutama UMKM. Tidak bisa membuat perencanaan, tidak bisa membuat proyeksi, tidak cukup untuk bisa memprediksi. Maka ada beberapa usulan karena ini pemerintah ya dibutuhkan adanya posisi keberadaan pemerintah di depan, maka perlu ada halo, audionya terdengar Pak? Oh ya, jadi perlu adanya kejelasan berbagai program dan kebijakan serta stimulusnya supaya UMKM ini bisa lebih merasa tenang, bisa melihat sebuah harapan yang mungkin 3 bulan lagi, mungkin 4 bulan lagi itu perlu bisa kelihatan. Jadi ini isu yang pertama ini yang saya rasa perlu mendapat perhatian. Minimal ada guidance jelas dari pemerintah bagaimana penanganan COVID ini, bagaimana penanganan dari sisi sosialnya, dari kesehatannya, juga dari sisi ekonominya, terutama untuk UMKM. Isu yang kedua terkait dengan pandemi ini, kita sangat kedodoran di data dan pendataan. Kemudian tumpang tindihnya pendataan, tumpang tindihnya sampling pendataan, kami dikeluhkan oleh teman-teman di lapangan, mereka sangat direpotkan dengan pendataan-pendataan ini. Mungkin ini yang perlu ada perbaikan-perbaikan, misal ke depan pendataan seperti ini mesti dilakukan, dipisahkan mana yang untuk sampling guna pengambilan keputusan atau pembuat kebijakan, mana pendataan yang diarahkan untuk stimulus. Ini mesti dipisahkan dengan jelas supaya tidak terjadi salah paham di lapangan.
Kemudian pendataan tersebut dilakukan secara terpadu, tidak terpisah, tidak parsial. Masing-masing kementerian lembaga mengadakan sendiri-sendiri, masing-masing dinasti provinsi kabupaten mengadakan sendiri, sehingga sangat hiruk-pikuk di lapangan. Kemudian kami juga mengusulkan Kementerian Koperasi ditugaskan membangun database nasional UMKM yang terpadu dan sinkron dengan SIKP, Sistem Informasi Kredit Program, NPWP, kemudian OSS, UMK, dan lain-lainnya, sehingga tidak ada lagi kesulitan kita untuk memotret keberadaan UMKM pada saat situasi membutuhkannya. Isu yang ketiga yang coba kami angkat masalah peran kementerian, lembaga, dan pusat daerah yang dalam situasi kalut, kami sebutnya kalut ya, situasi tidak normal, pemerintah tidak bisa bekerja optimal, tidak bisa ke kantor dan terusnya, maka nampak sekali ada problem tumpang tindih antar KL dan juga pusat dan daerah. Sehingga ini perlu pembelajarannya perlu dilakukan sesuai dengan skenario yang disampaikan Presiden bahwa Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai koordinator dari kegiatan aktivitas program yang terkait dengan koperasi dan UMKM ini mestinya bisa lebih didorong, dipush, dipercepat mungkin dengan perpres atau apa. Kemudian pembagian peran pusat dan daerah dibuat lebih gamblang sehingga tidak ada saling menunggu, tidak ada saling menunggu arahan, menunggu aturan atau apa yang menurut saya sangat merugikan masyarakat khususnya UMKM di lapangan. Isu yang ketiga tentang bansos bagi UMKM, bansos yang dikaitkan dengan masyarakat yang terkait dengan PKH, paket sembako, kemudian bansos tunai desa, kartu prakerja dan terusnya, tampaknya ini perlu dicermati karena di beberapa hal ada cukup beban yang perlu diperbaiki. Misal kartu prakerja ini kami melihat relevansi antara kartu prakerja dengan kebutuhan UMKM masih belum clear. Jadi barangkali usulan kami terkait kartu prakerja ini dibuat semacam ada skema sendiri lah untuk UMKM sehingga arahnya jelas. Dalam kondisi seperti ini UMKM ini kan nggak cukup hanya dikasih training online gitu. Sehingga kartu prakerja ini mungkin bisa lebih beroptimal lagi dengan skema yang lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM. Kemudian tadi sudah disampaikan Mas Cahyadi, saya rasa bahwa implementasi bansos dan terusnya harus sampai ke level desa. Jadi bekerja sama dengan desa, kami sangat sepakat dengan itu. Karena kalau hanya mengandalkan dinas teknis, mereka hanya sampai di provinsi, ini sangat terbatas kemampuan mereka. Di kabupaten kota ya, kemampuan mereka sangat terbatas. Isu yang kelima, insentif pajak, kami lihat masalah sosialisasi aja yang kurang. Dan juga ini butuh diperkuat pesannya tentang kebermanfaatan dan dari insentif pajak ini, sekaligus juga barangkali nanti di Ditjen Pajak bisa memperkuat program BDS. Mereka punya program Business Development Service yang untuk penguatan UMKM dan di situasi krisis seperti ini saya rasa bisa lebih dioptimalkan. Isu yang keenam, relaksasi dan restrukturisasi kredit. Kami melihat POJK-nya dari OJK sudah turun dan juga sudah dimulai disosialisasikan, tapi kami melihat masih cukup banyak di level bawah yang belum memahaminya. Kemudian sebagian lembaga keuangan di tingkat daerah juga tidak cukup merespon dengan optimal terhadap kondisi ini. Dan yang kami lihat permasalahannya skema relaksasi dan restrukturisasi ini masih dominan di ranah lembaga pembiayanya. Artinya apa? Keputusan akhir ini ada di mereka, di lembaga keuangan, sehingga sebuah kondisi ideal yang terbaik bagi UMKM ini rasanya masih perlu diperjuangkan. Di beberapa kondisi kami melihat kecenderungan dari lembaga keuangan untuk mencari selamat sendiri, mencari mereka harus tidak terlalu rugi atau apalah istilahnya begitu. Nah mungkin ini perlu dicari solusinya. Nah usulannya sosialisasi POJK lebih ditingkatkan, kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan POJK ini
di lembaga keuangan juga harus makin ditingkatkan sehingga implementasi di lapangan sampai ke level bawah. Kemudian UMKM diberi relaksasi dalam waktu yang jelas, misal 3 bulan bebas pokok dan bunga, misal begitu. Ini jauh lebih mudah sehingga semua paham, sehingga nanti nggak ada lagi debt collector yang menagih di rumah dalam situasi seperti ini. Ini akan jauh lebih mudah dieksekusi daripada diserahkan ke masing-masing lembaga keuangan. Kemudian perlu ada kejelasan insentif bagi lembaga keuangan. Nah, tentunya lembaga keuangan yang kooperatif perlu dipikirkan bahwa mereka tentu terdampak dalam situasi seperti ini. Insentif ke mereka apa? Barangkali pemerintah perlu memikirkannya. Isu yang ketujuh, perluasan pembiayaan modal kerja. Ini belum ada juklaknya, belum ada juknisnya. Jadi kami berharap ini segera bisa dikeluarkan sehingga usulannya dibuat beberapa skema pembiayaan. Ultramikro, mikro pun dibagi dengan beberapa level seperti tadi diusulkan oleh teman-teman APDSI ya. Kemudian diprioritaskan kepada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pangan dan itu kesehatan dan pangan. Kemudian dibuat 2 skema untuk masa survival dan untuk masa recovery. Jadi dibedakan Pak, bahwa di survival ini, masa pandemi ini tentu dibuat sebuah skema yang simple, mudah diakses, tapi nanti pada saat pemulihan ya tentu disesuaikan kembali. Kemudian dipermudah persyaratan dan cara mengaksesnya. Nah ini, dalam situasi seperti ini jangan disamakan dengan kondisi normal. Lalu dibuat sistem yang transparan dan akurat dan akuntabel untuk pengawasannya. Isu yang 8, Kementerian BUMN pemerintah daerah menjadi penyangga, ini gagasan yang bagus, tinggal bagaimana penerapannya. Kami melihat perlu disosialisasikan lebih luas, mekanisme pengadaan yang belum banyak dipahami UMKM, dan kita kami melihat tidak semua UMKM bisa mengakses pola lelang yang dilakukan pemerintah, maka perlu ada sosialisasi yang lebih masif, lalu mekanisme pengadaan dibuat lebih sederhana. Kemudian bagi UMKM yang tidak mampu mengikuti proses pengadaan, disediakan lembaga atau perusahaan agregator. Dan tentu kami usul ada pendampingan agar UMKM bisa mengikuti pengadaan ini sehingga produk-produknya bisa disanggah oleh Kementerian BUMN dan pemerintah. Isu terakhir, pimpinan kami mengusulkan bahwa sebagian besar UMKM, lebih dari 7% ini belum melek digital, artinya mereka belum terbiasa dan tidak mudah mengakses informasi lewat media-media digital karena berbagai hal, karena kemampuannya, karena memang tidak menjadi konsennya, atau mungkin sarana-prasarana di berbagai daerah juga belum optimal. Kemudian rendahnya akses terhadap informasi program stimulus dan tidak adanya hubungan kedekatan dengan dinas teknis. Ini juga menjadi kendala. Mereka yang tidak dekat dengan dinas teknis tidak mendapat cukup informasi, sehingga kami usulkan dikembangkan pendampingan UMKM pola omni. Ada pendampingan online dan ada offline, tentu disesuaikan dengan masa pandemi. Yang kedua, kita perlu mengoptimalkan berbagai program pendampingan yang sudah ada di berbagai kementerian dan lembaga. Difokuskan saja sekarang mereka untuk membantu mengatasi dampak pandemi ini supaya lebih optimal kerjanya. Kemudian melibatkan pendamping UMKM dari berbagai asosiasi, lembaga, komunitas di berbagai daerah yang saya rasa cukup banyak. Nah, yang penting tentu nanti ada standarisasi layanan minimal pendampingannya supaya tidak acak-acakan, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira demikian pimpinan yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul Hadi dari Fokus UMKM. Terakhir saya berikan kesempatan paparan kepada Lapenkop, Bapak